Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Dalam kondisi seperti saat ini kita mau tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tetap meninggikan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati, jiwa dan roh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya dekat padamu Tuhan, hati kami tenang selalu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Katakan ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Sudah bersamamu Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami mengasihi-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Yesus. Mulialah nama-Mu Tuhan. Hanya Kaulah Tuhan yang kami sembah. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah seruan hati kami Tuhan. Kami selalu rindu akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Inilah seruan hati kami Tuhan. Kami tidak berpandai berkata-kata Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, penuhi hati kami Tuhan sekarang Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, ya Yesus. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan, penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci.
jamahlah hidupku Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Jamah kami Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau Yesus. Oh haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Bapa, mulialah namamu Tuhan. Oh Yesus, Kaulah segalanya Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kami sembah, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah kami terima kasih. Terima kasih Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau cukup baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan dengan minyak kudus-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku Tuhan, urapiku, urapiku dengan minyak-Mu seperti rusa yang rindu sungai. Haleluya Yesus.
dengan minyak kudus, dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu. Itulah seruan kami Tuhan, kiranya Engkau senantiasa mengurapi kami dengan minyak kudus-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini, kalau kembali kami boleh datang ke tempat kudus-Mu, untuk kami bersama-sama, baik jemaat-Mu yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti siaran live secara langsung melalui Facebook. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memampukan kami, Tuhan yang senantiasa memberikan kami hati seorang murid, untuk kami senantiasa rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, baik yang ada di tempat ini ataupun yang live Facebook di rumah masing-masing atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan kalau kesempatan ini kita bisa kembali bersama-sama di tempat ini untuk boleh bersama-sama bersekutu. Baik. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Nya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Rasul-Rasul Menanti-Nanti. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, tidak terasa hari ini adalah hari yang ke-8 dalam Pekan Pentakosta yang puncaknya nanti hari Minggu. Kita akan bersama-sama beribadah raya karena bertepatan dengan hari Minggu. Hari ke-8 dari hari pertama sampai kemarin sudah banyak hal yang disampaikan baik Bapak Gembala ataupun Ibu Esther Ika, bagaimana Roh Kudus yang memiliki peranan begitu penting. Roh Kudus yang adalah roh kebenaran, Roh Kudus adalah roh yang merupakan penolong, penghibur, Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersaksi. Bahkan kemarin kita sudah mendapat pelajaran bagaimana Roh Kudus itu sebagai materai.
Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan tema daripada renungan kita adalah Roh Kudus yang memampukan dan juga mempersatukan. Kita akan belajar dua hal dari perikop yang kita baca. Kita akan belajar bagaimana dari para rasul dan para murid Tuhan yang memampukan mereka, yang mempersatukan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika saya belajar tentang kitab Kisah Para Rasul, ternyata judul daripada kitab ini sebenarnya adalah kisah perbuatan Roh Kudus melalui para rasul. Jadi bukan semata-mata kisahnya para rasul, tetapi kisah dari perbuatan Roh Kudus melalui para rasul dan juga murid-muridnya. Kemarin yang disampaikan Bu Ika 2 hari yang lalu tentang bagaimana Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk bersaksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Itu adalah gambaran atau tema secara umum daripada kitab Kisah Para Rasul. Bagaimana ketika Roh Kudus itu menyatakan perbuatannya, pekerjaannya melalui para rasul. Di dalam perikop kita memang LAI cuma menuliskan rasul-rasul menanti-nanti. Tetapi kalau kita baca tadi ternyata bukan hanya cuma para rasul. Tetapi di situ ada murid-murid Yesus yang lain. Ada perempuan-perempuan, kemudian ada juga saudara-saudara dari Yesus semasa dia hidup di dunia ini. Nah, 2 poin penting yang ingin saya bagikan seperti tema yang saya berikan tadi, bahwa Roh Kudus yang memampukan dan juga mempersatukan. Yang pertama kita akan bahas bagaimana Roh Kudus itu memiliki peran yang memampukan. Memampukan dalam hal apa? Kita perhatikan dari ayatnya yang ke-12. Saya bacakan kembali. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Ngapain murid-murid atau para rasul pengikut Yesus di Bukit Zaitun? Ternyata dari bacaan kita ini bahwa Bukit Zaitun adalah tempat di mana Tuhan Yesus terangkat atau naik ke surga. Lokasinya di Bukit Zaitun. Nah, di sini dikatakan bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, di Bukit Zaitun ini murid-murid kembali ke Yerusalem. Di sini dikatakan jaraknya itu seperjalanan Sabat. Saya buka di kamus Alkitab dan juga di peta Alkitab secara geografis, ternyata maksudnya itu seperjalanan Sabat itu jaraknya Bukit Zaitun dengan Yerusalem itu cuma sekitar 2,5 sampai 3 kilo. Mungkin dari tempat ini sampai Kecamatan Subah lah, kurang lebih, kantor kecamatan. Bahkan menurut orang yang sudah pernah ke sana, karena saya belum pernah ke sana, ya tahu Pak Matius sempat ke sana atau tidak? Ibu mungkin ya. Kalau berada di Bukit Zaitun, itu katanya bisa melihat kota Yerusalem. Jarak sekitar 2,5 sampai 3 kilo tapi terlihat. Karena Bukit Zaitun kan di atas, Yerusalem lebih ke bawah. Nah, dari Bukit Zaitun ini saya mencoba berpikir seperti ini. Murid-murid menyaksikan Tuhan Yesus terangkat di Bukit Zaitun ini, tetapi kenapa kok malah dia tidak mau stay di situ ya? Tidak mau tetap tinggal di Bukit Zaitun. Bukankah kalau misalkan ini mereka tetap ada di Bukit Zaitun sampai menunggu pencurahan Roh Kudus di tempat itu, pas dicurahkan pas di bukit itu bukankah suasananya akan lebih dramatis gitulah. Jadi murid-murid ketika Yesus naik ke surga di bukit itu kan menjadikan sebuah memori yang indah di Bukit Zaitun itu.
Bukit Zaitun agak-agak asing, nggak terlalu familiar, tetapi ketika Tuhan Yesus dia naik ke surga di bukit itu, menjadikan bukit itu menjadi sebuah tempat yang memiliki memori yang indah, saya pikir. Kenapa malah murid-murid kembali ke Yerusalem? Itu pikiran saya. Saya coba gadok-gadok kayak saja sih, ngepas kayak gitu. Sedikit berimajinasi, asik kayak ini di situ, wah mesti akan lebih rasanya berbeda. Itu pikiran saya. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali baik saya atau mungkin daripada Bapak Ibu Saudara sekalian juga seringkali kadang-kadang suka ngepas ke firman. Firman perintah itu kadang-kadang dipas-paski yang cocok buat saya. Buat kita enaknya seperti apa. Atau bahkan yang bahasanya otomotif mungkin firman itu dimodifikasi. Motor kan biar keren dimodifikasi biasanya. Ada yang bannya, motor itu sudah standar itu, tapi ada yang diganti bannya jadi kecil. Knalpotnya dibikin yang ya mungkin berisik atau apapun lah sesuai dengan selera. Padahal motor itu sudah punya standar. Tapi kadang-kadang beberapa yang hobi motor itu memodifikasinya. Demikian juga firman itu kadang-kadang tanpa sadar kita atau kebanyakan orang itu memodifikasi firman. Maksudnya apa? Coba Bapak Ibu perhatikan ketika kita mengucapkan doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Firman Tuhan kita suruh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seringkali dimodifikasi apa? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar orang berkata gini, sampai kapanpun bakal tak ampuni. Bahkan yang ekstrim, nganti aku mati ora tak ampuni. Mutiar. Bahasanya sampai segitunya. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada satu anak yang telepon ke saya, ada salah satu mahasiswa malam-malam itu telepon ke saya, dia curhat soal sakit hatinya dengan seseorang. Dia sampai katakan, untuk kali ini Om, kalian panggil saya Om, aku tidak mau ampuni dia sebelum dia nyembah ke saya. Waduh, sampai segitunya. Padahal dia orang yang percaya dengan Tuhan. Seringkali firman itu dimodifikasi menurut kenikmatan lokal. Bukan kearifan lokal, kenikmatan lokal yang seperti yang aku maulah firman itu cocoknya seperti apa. Kalau aku salah, ampuni aku. Tapi kalau kamu salah menyakit hatiku, sampai kapanpun gak akan kuampuni. Loh, dibalik-balik. Nah, tapi bersyukurnya ternyata respon para murid ini, kembali ke perikop tadi. Mereka itu, kenapa mereka gak seperti yang tadi saya pikirkan tinggal di Bukit Zaitun, tapi mereka kembali ke Yerusalem. Karena ternyata kembali ke Yerusalem itu perintah Tuhan. Di pasal 1 ayat 8 kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Mereka harus ada di Yerusalem untuk menjadi saksi Tuhan. Mereka tidak boleh tetap tinggal di Bukit Zaitun. Saya nggak tahu Bukit Zaitun itu seperti apa. Saya pikir bukit ya mungkin ya perbukitan aja, nggak ada apa perumahan juga mungkin nggak ada. Itu bagaimana mereka menjadi saksi kalau mereka tetap ada di Bukit Zaitun? Mereka harus kembali ke Yerusalem dan mereka bisa taat. Murid-murid dimampukan karena pengharapan akan pencurahan Roh Kudus itu, sehingga mereka mau taat dengan perintah Tuhan. Mereka taat persis, kembali ya kembali. Gak terlalu banyak nanya, tidak dimodifikasi, tidak sedikit dimodifikasi, tapi benar-benar mereka taat kembali. Padahal kalau ayat berikutnya mengatakan ketika mereka kembali ke Yerusalem, itu mereka menumpang. Bukan di tempat mereka sendiri. Tetapi belajar daripada para murid bahwa mereka mampu untuk mentaati akan firman Tuhan. Perintah Tuhan itu ditaati. Seharusnya
kita juga bisa belajar bahwa dengan Roh Kudus yang sudah ada di hati kita, itu kita akan dimampukan untuk melakukan dan mentaati firman Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana Roh Kudus itu memampukan dan juga mempersatukan. Setelah Roh Kudus memampukan murid-muridnya sehingga menjadi murid-murid yang taat akan kebenaran firman Tuhan, pada bagian 2 tentang bagaimana peran Roh Kudus yang mempersatukan. Kita lihat di ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun bersehati dalam doa bersama-sama. Sebelum, bagi saya ini ada 3 kata menarik, Bapak Ibu, kalau diperhatikan. Ada kata bertekun, ada kata sehati, dan juga bersama-sama. Nah, sebelum mereka bertekun, sehati, dan bersama-sama berdoa, coba Bapak Ibu perhatikan ayat sebelumnya, yang ke-13a, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ketika mereka tadi kembali dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, ternyata yang mereka lakukan, mereka tidak istirahat, mereka tidak makan, minum dulu, karena hari itu adalah mereka baru saja menyaksikan, merayakan kenaikan Tuhan mereka, Yesus Kristus ke surga. Harusnya mereka kembali ke Yerusalem, istirahat, ngobrol, santai, makan, minum, mereka merayakan Tuhan kita naik ke surga. Tetapi mereka tidak bersantai. Mereka langsung naik ke atas, mereka ke ruang doa. Mereka bertekun, bersehati dalam doa dan bersama-sama. Bukankah kurang lebih itu yang kita lakukan sekarang? Hari Kamis, 8 hari yang lalu kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Saya yakin tidak semua gereja melakukan hal yang sama yang seperti kita lakukan. Gak usah jauh-jauh, sama-sama gereja Isa Al-Masih. Tidak semua gereja Isa Al-Masih itu ada pekan Pentakosta. Tadi pagi saya sempat mengikuti sebuah meeting, ada narasumber dari pendeta GIA Jimbeluit itu. Tidak semua. Jadi hanya beberapa gereja Isa Al-Masih saja yang tetap mengadakan seperti ini. Apa yang dilakukan murid-murid, dalam artian para rasul dan murid-murid yang lain, kita mencoba mengikuti mereka. Bukankah sebenarnya itu tidaklah mudah, sesuatu yang cukup sulit. Ketika kecenderungan para murid sekarang itu lebih senang yang santai. Sadar tidak sadar, kadang-kadang kita pun mungkin seperti itu, mungkin. Kita merasa bahwa nggak usah terlalu on fire lah. Lebih baik kita ya santai, nggak usah terlalu rohani, nggak usah terlalu ngeroh. Kalau nggak usah terlalu ngeroh mungkin oke lah. Nggak usah terlalu rohani. Maksudnya gimana? Mungkin sempat terlintas di pikiran kita atau bahkan ada orang yang sempat bertanya ke kita, ngapain coba kita itu setiap malam datang ke gereja bersekutu di tempat ini mengikuti doa pencurahan Roh Kudus? Bukankah kemarin Pak Yadi sampaikan Roh Kudus itu sudah ada di kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus sudah tinggal di kita. Ngapain lagi kita datang setiap malam, kita menantikan pencurahan Roh Kudus? Gak usah terlalu rohani lah. Seminggu sekali itu cukup. Mungkin sempat ada pikiran seperti itu. Atau malah orang yang bertanya ke kita, ngapain coba? Susah-susah dari Limpung jauh Pak Surya ke sini. Setiap malam. Atau bisa aja lewat Facebook. Bapak Ibu, hal yang cukup sulit ketika kita mau mencoba mencontoh apa yang dipraktekkan oleh para murid, para rasul. Mereka tidak beristirahat setelah mereka merayakan kenaikan Yesus. Mereka bertekun, bersehati bersama-sama. Itu yang coba kita lakukan. Kita bertekun, kita bersehati, kita bersama-sama.
Spirit daripada para murid itu yang coba kita ambil sekarang. Sekalipun memang sangat susah sekali. Lebih gampang hal-hal yang negatif yang menular. Jangan salah bahwa gereja mula-mula juga ada perpecahan. Tokohnya saja, Paulus dan Barnabas pernah berselisih paham. Nah yang kurang baik itu biasanya yang seringkali gampang menular di kita. Tetapi yang baiknya yang susah. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah semacam perdebatan. Tidak berdebat secara langsung berhadapan, tidak. Di YouTube itu ada sebuah perselisihan yang cukup ramai. Seorang pendeta dari aliran karismatik cukup terkenal dengan seorang pendeta dari aliran Protestan. Protestan itu lebih umum, ya tepatnya reform lah. Ya mungkin Bapak Ibu akan tahu, saya nggak akan sebutkan nama. Jadi dari karismatik ini, hamba Tuhan ini, pendeta ini menyampaikan tentang bagaimana Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan Yesus ngomong ke dia, sehingga dia bernubuat, nubuatannya bahwa Corona atau COVID-19 ini akan selesai setelah Paskah. Akan berhenti setelah Paskah. Gitu. Ya terlepas benar atau tidaknya Bapak Ibu bisa menilai gitu. Cuma saya juga sempat berpikir sebelum Paskah itu kan banyak orang yang otak-atik gadok juga. Wah ini seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir, ada tulah, harus ada darah semua, berarti setelah Paskah. Well, itu ya seringkali yang kita lakukan. Nah ketika hamba Tuhan atau pendeta itu menyampaikan itu, pendeta dari Reform menyanggahnya. Menyanggahnya di khotbahnya dia mengatakan pendeta itu sudah menyesatkan umat. Dia harusnya tidak seperti itu. Wah. Si pendeta yang bernubuat ini sebenarnya tidak merespon, tapi justru pendeta-pendeta di bawahnya yang satu sinode dengan dia yang membela, karena kebetulan ini termasuk pimpinan si pendeta ini. Membela akhirnya menyanggah si penyanggah. Yang pro juga menyanggah, akhirnya saling sanggah, ya kurang lebih saling berdebat. Merasa bahwa sinode mereka paling benar, gereja mereka paling benar, yang tidak sesuai dengan mereka salah. Sampai bilang kami sudah berkontribusi untuk bangsa Indonesia, kontribusimu apa? Wah ramai sekali. Jadi kalau diteruskan ya nggak ada selesainya sebenarnya itu. Bukan itu salah satu spirit perpecahan. Kita harus menyadari bahwa tidak ada gereja yang sempurna. Gereja mula-mula pun tidak sempurna. Kalau sekarang Bapak Ibu berharap bahwa ada gereja yang sempurna, enggak ada. Setiap gereja pasti punya kelemahan. Setiap gereja pasti punya keterbatasan. Tidak ada gereja yang sempurna. Tetapi harusnya kita juga belajar dari spirit para murid-murid waktu itu, bahwa sebenarnya apa yang mereka sembah, mereka rayakan pada waktu itu kan sama Tuhannya. Yesusnya sama kan dengan yang kita sembah sekarang. Yesus yang disembah para murid pada waktu itu, Yesus yang naik ke surga pada waktu itu, yang dinantikan Roh Kudus setelah kenaikannya, itu ada Yesus sama juga yang saat ini kita sembah. Yesus yang sama yang saat ini rohnya memenuhi kita, rohnya ada di kita, sehingga harusnya kita juga bisa seperti para murid, para rasul pada waktu itu, kita bersepakat, kita bersehati, kita bertekun, kita bersama-sama dalam doa. Tidak lagi mementingkan kerajaanku, kerajaanmu, tetapi kerajaan Allah. Seringkali slogan unity itu hanya sebuah slogan untuk gereja. Bersatu, kesatuan. Kesatuan yang mana? Kalau satu sinode, ya. Buktinya sinode juga banyak yang pecah. Harusnya kita mulai
memiliki spirit yang dimiliki oleh para murid pada waktu itu. Kita belajar saat ini juga. Kita bertekun, kita bersama-sama, kita sepakat sehati Bapak Ibu. Saya yakin bahwa setiap kita mesti memiliki keinginan yang berbeda-beda ketika di gereja. Aku pengen kalau ibadah WL-nya seperti ini. Menyampaikan firman-Nya seperti ini. Atau aku pengen lagunya yang seperti ini, seperti ini. Ketika kita datang ke gereja, yang kita dapat, kok gak seperti yang aku inginkan ya. Tapi kita mau belajar saat ini bahwa tidak semua atau seringkali apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tuh akan terjadi. Tetapi mari kita belajar bahwa spirit yang dimiliki para murid pada waktu itu tentang bagaimana mereka bertekun saat ini, seperti yang kita lakukan saat ini, bagaimana mereka bersehati. Saya pikir itu akan membuat kita belajar banyak hal bahwa yuk, Roh Kudus itu yang akan mempersatukan kita. Karena kita itu banyak anggota tapi satu tubuh. Gak ada di antara kita yang berhak menyatakan aku mata paling hebat. Karena tidak ada mata gak ada yang bisa lihat. Aku kaki, ini gak ada kaki gak bisa. Kita butuh satu dengan yang lain. Kita saling membutuhkan. Dan kita dipersatukan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu tidak dianggap oleh murid-murid itu hanya sebagai sebuah ritual, tetapi memiliki makna yang lebih, makna yang dalam. Dan kita juga hendaknya meniru spirit yang dimiliki oleh para murid, para rasul. Jadi ketika orang beranggapan bahwa biasalah kenaikan Tuhan Yesus itu enggak penting. Salah. Pemerintah aja sampai menyediakan hari libur, menjadikan hari libur untuk kenaikan Yesus ke surga. Supaya apa? Supaya kita bisa memperingatinya salah satunya. Jadi harusnya kita ikuti, kita tulari. Menularkan itu identik dengan buruk. Di pandemi ini hati-hati, kita tertular oleh virus corona. Yes, tetapi kita juga perlu menularkan spirit yang baik, spirit yang tidak takut. Kita waspada, yes, tapi kita tidak takut atau hidup dalam ketakutan. Mari, dua hal ini kita belajar malam hari ini. Yang pertama tadi, Roh Kudus akan memampukan setiap kita ketika kita berserah kepadanya, sehingga kita taat akan perintah atau firman Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus juga yang akan mempersatukan kita, sehingga kita menjadi satu tubuh untuk bersama-sama memuliakan Tuhan Yesus. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi kamu di dalam Tuhan. Tidak ada lagi untuk kemuliaanku, kemuliaanmu. Tapi hanya satu kemuliaan, yaitu kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk taburan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya spirit persatuan, kesatuan tetap ada di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami percayakan kiranya Roh Kudus yang terus bekerja di dalam seluruh keberadaan dari anak-anak-Mu, jemaat-Mu, baik yang hadir pada kesempatan malam hari ini di tempat ini maupun mereka yang di rumah masing-masing. Kami percayakan kiranya anugerah Tuhan tetap nyata di dalam hidup mereka. Tuhan memberkati mereka semua dengan kekuatan, dengan kesehatan yang dari Tuhan. Dari anak-anak, pemuda, remaja, orang dewasa, bahkan yang lansia, kami serahkan dengan segala keberadaan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan tetap mengasihi mereka, Tuhan tetap memelihara mereka, Tuhan memperhatikan mereka. Kami percaya bahwa mereka semua adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau tidak pernah biarkan mereka seperti yatim piatu. Ada Roh Kudus yang terus
bekerja di dalam hidup mereka, menguatkan mereka, membangun mereka, menasehati mereka, menghibur mereka. Apapun yang dialami oleh setiap anak-anakmu saat ini dengan adanya pandemi virus corona, kami percaya setiap anak-anak Tuhan, mereka semua tetap memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhanku lebih besar dari segala masalah yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percayakan sebentar anak-anakmu akan pulang meninggalkan tempat ini ke rumah masing-masing. Kiranya anugerah-Mu yang tetap bersama dengan kami. Jemaat Tuhan, sekarang pulanglah dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Pandanglah Tuhan, buka hatimu dan sekarang angkatlah tanganmu di hadapan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.